Selamat malam, senang berjumpa kembali dalam doa dan renungan malam Jemaat Dadi pada malam ini. Karena itu, mari bersama kita siapkan hati kita. Kita berdoa dan mendengarkan firman Tuhan malam ini. Mari bersama kita berdoa. Kepadamu Tuhan segala hormat dan pujian kami bawa. Dalam kasih setiamu, kami rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Roh Kudus terangi hati kami sehingga firman-Mu ini kami dengar dan maknai dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20 yang akan kita dengarkan pada malam ini. Karena itu mari mendengarkan firman Tuhan mengatakan, berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simon. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita mengenal Simson itu karena kekuatannya. Simson itu adalah sosok yang sangat kuat sekali. Itu kisah dari Alkitab, bahwa ia seorang yang sangat tangguh, yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, bahwa ia adalah manusia yang perkasa yang sanggup mengalahkan seekor singa dengan kekuatannya sendiri. Nah, itu kisah yang selalu kita dengar. Tetapi ternyata saudara, bahwa di balik kekuatan Simson yang luar biasa, di balik keperkasaan Simson yang luar biasa, ternyata ia mengalami kekalahan hanya dalam pelukan Delilah. Kalau kita berpikir, logikanya begini, bukankah seekor singa adalah binatang yang sangat kuat dan jauh lebih berpotensi untuk bisa membunuh Simson daripada rayuan gombal Delilah. Nah, kita bisa membayangkan bagaimana rayuan gombal Delilah itu rengekan Delilah. Kalau kita perhatikan, itu
sesuatu yang tampak sepele, sesuatu yang mungkin kita pikir itu kecil. Tetapi karena Delila itu dikatakan selalu berulang-ulang, terus-menerus merayu, merengek kepada Simson, sehingga oleh rayuan itu akhirnya menjerumuskan Simson kepada kehancuran. Kita lihat bahwa Simson ini ternyata dia itu membeli cinta Delila dengan rahasia kenasirannya. Dia menceritakan rahasia yang ada pada dirinya. Nah, mungkin Simson ini merasa sanggup melepaskan diri dari segala masalah dengan kekuatan fisiknya. Itu yang ada dalam pikiran Simson, bahwa ia mampu mengatasi banyak hal dari dalam kekuatannya sendiri. Nah, tapi ternyata bahwa di balik semua itu iman Simson ternyata tidak setangguh kekuatan fisiknya. Iman Simson tidak sekuat kekuatan fisiknya itu, karena ia mengira bahwa dosa itu tidak perlu dianggap serius. Dia rupanya main-main dengan dosa. Nah, karena ia menyangka bahwa Tuhan tidak akan pernah memperhitungkan dosanya karena tidak ada akibat yang langsung menimpa Simson atau menimpanya ketika itu. Nah, Simson tidak menyadari bahwa ternyata kesabaran Tuhan itu bukan kesabaran yang mempunyai toleransi terhadap dosa. Nah, di sini kita lihat bahwa rupanya bahwa ketika kita tidak komitmen untuk mendedikasikan diri kita pada Tuhan, rupanya akan membawa kita kepada sebuah kehancuran, sebuah kebinasaan. Nah, karena itu kemampuan diri kita yang tampak kuat dan godaan yang tampak sepele tidak menjamin kemenangan atau tidak menjamin ketahanan iman kita di hadapan Tuhan. Nah, karena itu saya mau katakan begini, jika dalam kehidupan kita, ketika kita betul-betul menyadari betapa Tuhan itu mengasihi kita, maka jangan sekali-kali menjauhkan komitmen itu, komitmen keyakinan kita itu kepada Tuhan. Tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun dan senantiasa hidup di dalam Tuhan adalah sesuatu pencegahan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, jika kita tidak ingin terjebak dan mengalami kemalangan seperti Simson, jangan pernah kompromi dengan dosa. Yakinlah saudara bahwa dalam kehidupan kita jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Jangan mengira Tuhan itu kompromi dengan dosa, bahwa tidak apa-apa saya lakukan ini kan dosa kecil dan dosa besar. Di hadapan Tuhan dosa kecil dan dosa besar itu sama. Karena itu jangan kompromi dengan dosa. Meskipun dosa itu kelihatan tampak kecil, celah dosa itu, ingat, sanggup menggerogoti iman kita hingga akhirnya nanti iman kita itu habis, tak tersisa. Karena itu saudara-saudara, jalani hidupmu dan jangan kompromi dengan dosa. Amin. Saudara, mari bersyukur untuk perenungan firman Tuhan malam ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Ajar kami untuk tidak kompromi dengan dosa. Ajar kami untuk tidak melawan kehendak-Mu. Biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi, sehingga kehidupan kami sungguh terarah dengan baik. Jauhkan kami dari berbagai godaan, karena kami sungguh mengaminkan bahwa godaan-godaanlah yang menjauhkan diri daripadamu yang akan menjatuhkan kami, mengalahkan iman kami. Karena itu kuatkan kami Tuhan untuk tetap dekat padamu. Malam ini Tuhan, sebelum kami beristirahat malam, kami berdoa Tuhan terus menjaga seluruh jemaat-Mu di jemaat Dadi. Kiranya mereka senantiasa dalam
naungan kasih Tuhan, sehingga jemaat-Mu ini akan semakin mengaminkan bahwa Tuhan sungguh hadir di setiap hidup dan pergumulan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, orang tua kami yang sudah lansia, Tuhan yang topang, jemaat-Mu yang saat ini dalam pergumulan karena sakit, Tuhan yang sembuhkan. Jika mereka bersukacita karena mendapat berkat-berkat Tuhan, tambahkan sukacita mereka ya Allah. Bapa di sorga, berkati kami, sehingga kami senantiasa saling menopang satu dengan yang lain dalam pengharapan dan doa kepada-Mu. Karena itu malam ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Masamba, yang saat ini sedang bergumul berat karena musibah, banjir bandang yang mereka alami. Kuatkan mereka Tuhan, yakinkan mereka bahwa Tuhan akan senantiasa menopang dan menolong mereka dengan cara Tuhan yang akan Tuhan pakai. Bapa di sorga, jaga kami malam ini Tuhan. Kami mau beristirahat malam, kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Dan kami bersyukur di dalam penuh keyakinan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian doa dan renungan malam yang kita lalui bersama pada malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan. Bongi melo lako kita selanasang.